Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita masih bisa bertemu di tengah situasi saat ini meskipun hanya daring ya anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau minta ketua kelas Ari untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Ari, dipimpin doanya ya. Harus saya, Bu. Iya, kamu kan ketua kelas. Ayo. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ibu mulai. Di sini Ibu mau memberi motivasi sedikit ya anak-anak. Jadi ada kata-kata seperti ini. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Nah, dari kata-kata ini, Ibu mau ngasih gambaran. Apa sih artinya dari kata-kata itu? Nah, karena di hari ini kita lagi kena musibah bencana nasional, COVID, sehingga kalau anak-anak mau kemana-mana sekarang harus menjaga kebersihan ya dengan cara membawa hand sanitizer dan memakai masker. Karena kita nggak tahu nih hari ini kan kita sehat-sehat aja, kita nggak tahu kalau besok siapa tahu kita sakit, terserang COVID atau apa. Jadi teman-teman kalian harus menjaga kesehatan satu sama lain, terus juga selalu mencuci tangan ya kalau selesai berpergian kemana-mana. Selanjutnya, Baik, Bu. akan mengabsen satu persatu. Yang pertama, Cantika hadir. Hadir, Bu. Salsa hadir. Hadir, Bu. Inggit. Hadir, Bu. Ari. Present. Lilis Karlina. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang ingat nggak kemarin kita habis bahas apa, ayo? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa, Pak, Bu. Lupa ya. Jadi minggu kemarin itu kita habis belajar tentang hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan. Karena seperti yang kita tahu, teknologi-teknologi sekarang ini sangat mendukung kita. Seperti contohnya nih, kertas yang kita gunakan untuk belajar itu kan berasal dari pohon. Nah, kita olah dulu nih dengan teknologi, dengan mesin cetak untuk menjadi si kertas ini. Setelah itu, kita bakal belajar dari dampaknya, dampak pengambilan sumber daya alam ini. Ternyata teman-teman, kalau kita ngambil sumber daya alam secara berlebihan, itu tuh mempengaruhi kelestarian lingkungan loh. Nah, maka dari itu di sini Ibu harap nanti akan Ibu share PPT-nya. Dengan PPT yang Ibu share ini, Ibu harap kalian dapat memahami dampak kelestarian lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktornya. Selanjutnya, Ibu akan share hasil materi-materi yang udah Ibu buat. Nah, jadi ini ada dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Nah, teman-teman, kita itu tidak boleh mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Kenapa demikian? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Kenapa kita nggak boleh memanfaatkan sumber daya alam berlebihan? Tahu, Karena nanti merusak lingkungan, Bu.
Iya, betul. Nah, karena merusak lingkungan. Secara prinsipnya merusak lingkungan itu sebenarnya disebabkan oleh 2 faktor loh, anak-anak. Yang pertama ada faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu dari faktor manusianya. Apabila hal ini dibiarkan, maka timbul dampak buruk nih terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Contoh-contoh tindakan manusia yang dapat merusak kelestarian lingkungan yaitu yang pertama itu ada di sini kalian bisa lihat, ada yang tahu nggak ini kegiatan manusia lagi ngapain? Lagi mancing, Bu. Mancing, Bu. Iya betul. Pengeboman, Pak. Ya, Bu. Iya betul, tapi dia itu dengan prosedur yang tidak benar, dia melakukannya dengan cara mengebom. Nah, dampaknya apa sih kalau dia mengebom itu? Ada yang tahu nggak ya? Nanti semuanya pada mati, Bu. Terumbu karang. Ikan-ikan. Ekosistem. Ya, Ibu, Iya. ekosistem. Betul. Nah, mungkin kalian udah mengerti tentang yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada penebangan pohon secara berlebihan. Nah, penebangan pohon yang tadi Ibu sudah jelaskan, sebenarnya pohon itu bisa digunakan untuk menjadi kertas. Nah, contohnya itu salah satunya menjadi kertas. Apabila kertasnya atau penebangan pohon ini digunakan secara berlebihan, itu dapat menyebabkan banjir karena sebenarnya tanah yang di bawah pohon ini digunakan untuk menyerap air-air, teman-teman. Jadi kalau secara berlebihan nih nggak ada pohon, itu menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang ketiga itu ada manusia yang sedang memanah hewan. Dia itu secara berlebihan ya. Jadi nggak boleh kalau mau memanah hewan itu secukupnya dan seperlunya aja. Yang keempat, ada orang-orang yang sedang mengambil hasil alam dari tanah. Nah, dia tuh ngambil emas, bisa ngambil emas, batu bara, dan sejenisnya. Jadi kalau diambil secara berlebihan juga dapat menimbulkan bencana alam, teman-teman. Nah, untuk faktor manusia, sebelum Ibu lanjut ke faktor alamnya, apa ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah mengerti. Bu, kan pohon bisa Oke, tumbuh lanjut lagi. ke faktor alam. Bu, ada yang nanya. Bu, saya nanya, dicuekin, Bu. Bu, Salsa nanya. Ya, si ibunya. Ya, sinyal dia. Kenapa? Nanya, Bu. Kan pohon Maaf bisa ya, tadi sinyalnya jelek anak-anak. kan pohon bisa tumbuh lagi, Bu. Iya, Salsa, kenapa? Iya, benar, memang pohon bisa tumbuh lagi, tetapi untuk proses penumbuhan pohon itu membutuhkan waktu yang sangat lama, beratus-ratus tahun. Jadi, kita tuh nggak boleh asal sembarangan ngambil atau menebang hasil dari sumber daya alam, gitu, Salsa. Oh iya, Bu. Ya. Oke, langsung Ibu lanjut ya ke faktor alam. Selanjutnya, alam itu sebenarnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, bukan cuma kita loh. Nah, peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain yang pertama itu kalian bisa lihat di sini ada orang-orang yang sedang berlindung dari gempa bumi. Jadi ini gempa bumi itu bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan bangunan, jadi sama aja merugikan manusia. Terus yang kedua ada juga angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan-kerusakan di sekitar rumah. Terus juga ada banjir. Banjir itu juga bisa disebabkan dari berlebihnya kita mengambil bahan alam seperti menebang pohon sembarangan. Terus yang keempat ada bencana alam yaitu gunung meletus gitu teman-teman. Oke, jadi sampai sini PPT-nya. Ibu harap kalian udah mengerti ya. Apa ada yang mau ditanya lagi? Karena menurut Ibu ini sudah Ibu kasih juga share PPT kemarin. Kalian udah pelajarin. Apa ada yang mau ditanyain? Kalau belum ngerti silakan ditanya di sini. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu.
Ya udah. Lilis nggak mau nanya, Lilis? Tidak, Bu. Ya udah, jadi kesimpulannya di sini anak-anak, jadi sumber daya alam di Indonesia itu memang banyak ya, tetapi jika diambil secara berlebihan dan secara berterus itu bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, jadi kalau kita mau mengambil sumber daya alam itu harus secara sesuai dengan prosedur. Contohnya jangan terlalu berlebihan gitu. Selanjutnya Ibu akan mengirim soal di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti setelah itu kalian kirim jawabannya di WhatsApp grup juga ya, teman-teman. Pakai formatnya nomor absen kalian sama nama. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, Bu. Mengerti, Bu. Oke, menurut Ibu cukup sekian. Terima kasih ya anak-anak yang sudah bergabung hari ini di kelas ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.